sesi tanya jawab juga. Kami silakan pada Bapak Sony. Mohon izin Ibu. Selamat siang Ibu-ibu. Di kesempatan kali ini kemarin saya dihubungi dari pihak Bayangkari Nganjuk untuk bisa sharing tentang fotografi dan videografi untuk produk UMKM. Nah, sebenarnya dari dulu saya juga sudah banyak berhubungan dengan anggota Bayangkari Nganjuk, Bu. Jadi beberapa seperti Mbak Yuniar itu, nah jadi juga sudah sering membantu sama Bu Ari juga. Kemarin kita Surabaya juga ada acara seperti ini. Jadi bagus sekali sebenarnya UMKM Bayangkari itu tujuannya kan untuk biar ibu-ibu Bayangkari ini bisa punya wadah untuk produknya ataupun jasanya bisa dan bagus lagi oleh Bayangkari. Saya di sini membantu untuk memberikan materi berhubungan dengan fotografi dan videografi untuk produk UMKM-nya. Kenapa sih kita perlu untuk belajar tentang fotografi dan videografi untuk produk UMKM? Saya akan share beberapa materinya saja. Oke, untuk membuat konten media promosi itu fungsinya ada. Biar zaman itu semakin lama semakin maju. Kita jualan selain offline di titik di gerai seperti di sini saya lihat juga di depan ada produk UMKM juga yang dipajang. Cuman kan kendalanya adalah orang mampir ke area sini itu juga jarang. Akan lebih banyak jika kita itu sharing produk kita di online, baik itu di sosial media maupun di marketplace. Jadi alangkah baiknya kita juga untuk membuat sebuah konten. Konten apa? Yaitu berupa foto, video, dan poster. Jadi sebenarnya jualan online itu, kalau jualan online itu kan garda terdepannya adalah ya foto produknya. Beda cerita kalau kita jualan di offline, misalkan di minimarket atau dititipkan di supermarket produknya. Orang bisa pegang, bisa lihat barangnya, kerasa ini kelihatan enak atau enggak. Tapi kalau online, orang enggak bisa pegang barangnya. Yang bisa dilihat itu ya fotonya saja, isinya seperti apa, keripiknya, kelihatannya, potongan pisangnya, misalkan kan ada produk yang keripik pisang, toh potongannya melintang atau memanjang kan nggak tahu orangnya. Jadi yang dia bisa calon konsumen lihat itu adalah fotonya saja. Artinya foto itu harus bisa menceritakan hampir keseluruhan dari produknya. Renyahnya seperti apa, sambelnya, lomboknya banyak atau enggak, tekstur kacangnya itu kelihatan crispy atau tidak. Itu kan harus dilihat dari foto, video, dan poster yang harus produsen itu sampaikan kepada calon konsumen. Jadi, nah sekarang jualan itu ada dua macam kalau online. Yang pertama adalah melalui marketplace. Bisa di Facebook Marketplace, Shopee, Tokopedia, dan segala macam marketplace yang ada. Jualan yang kedua yaitu melalui sosial media. Nah, paling mudah dan paling gampang kita itu jualannya di sosial media. Karena apa? Sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing aja. Setiap orang pasti punya akun Instagram, ya toh, YouTube, TikTok, dan segala macam. Nah, tidak jarang, bahkan sering sekali kita lihat di sosial media tersebut itu orang sudah mulai jualan. Apakah itu bekerja? Ya kalau orang nyoba jualan di situ pasti bekerja dong. Jadi tidak ada pilihan lain kita untuk tidak ikut jualan di sosial media. Toh juga misalkan kayak Facebook, sosial media seperti Facebook itu juga sudah memfasilitasi ada Facebook Marketplace. Di Instagram juga ada Instagram Shop. Di TikTok pun bahkan sekarang ada TikTok Shop. Jadi sosial media itu sudah memfasilitasi produsen seperti kita untuk jualan. Nah, tapi kita harus pahami dulu karakter masing-masing sosial media.
Jadi kalau tak rangkum itu ada 5 macam sosial media. Yang pertama itu YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook. Dari kelima itu punya karakter masing-masing. Kalau YouTube itu lebih ke video panjang. Videonya itu landscape. Kalau nggak tahu landscape itu posisi handphonenya kalau ngerekam, posisi handphonenya tidur seperti ini. Itu YouTube. Yang kedua adalah Instagram. Instagram itu basicnya adalah foto dan video. Fotonya boleh tidur seperti ini, boleh. Tidak akan terpotong sama sekali. Tapi hati-hati kalau jenengan ngambil fotonya secara berdiri. Instagram itu pasti akan terpotong. Dia punya rasio tersendiri yaitu 4:5. Di luar rasio itu pasti terpotong. Jadi kalau jenengan mau foto produknya nanti dan ingin diposting di Instagram, hati-hati. Jangan foto berdiri. Kalau misalkan produknya panjang, pasti nanti kepotong kan eman-eman gambarnya enggak. Harus difoto posisi landscape seperti ini handphonenya. Oke. Kalau Twitter itu jarang sekali buat promo karena dia kontennya berupa narasi tulisan. Berikutnya adalah TikTok. TikTok ini sekarang sudah menjadi platform sosial media sosial yang sangat pesat sekali perkembangannya. Bahkan merubah segalanya. Instagram berubah menjadi Instagram Reel gara-gara TikTok, persaingan sama TikTok. Jadi tidak ada pilihan lain, kita juga harus ikut jualan di TikTok juga. Nah, kalau TikTok itu basicnya adalah video potret. Ingat kalau YouTube videonya landscape, kalau TikTok videonya potret. Nah, kalau potret itu juga harus berarti videonya harus berdiri seperti ini. Karena percuma kalau kita bikin video seperti ini terus diposting di TikTok akan kepotong. Jadi eman-eman. Nah, itu. Jadi kenapa saya sharing ini? Karena nanti jenengan harus tahu ini mau tak posting di mana. Nah, percuma kita bikin nanti foto bagus, video yang bagus, tapi ketika diposting nggak kepotong. Eman-eman. Nah, platform berikutnya adalah Facebook. Facebook itu bisa foto, bisa video, lebih tidak ada aturan sama sekali. Nggak bakalan kepotong sama sekali kalau di Facebook. Jadi paling aman. Yang hati-hati adalah di Instagram untuk fotonya, dan kemudian di TikTok untuk videonya. Videonya harus dalam posisi handphonenya berdiri. Oke, dari kelima platform sosial media sosial itu saya rangkum berarti kebutuhannya ada 3. Yang pertama adalah foto yang bisa diposting di Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian ada video pendek, potret, handphonenya berdiri, itu akan diposting di Instagram Reels, TikTok, Instagram Story, status WhatsApp. Nah, dan berikutnya, konten berikutnya adalah video panjang landscape yang akan diposting di YouTube. Tinggal jenengan nanti pilih mau promosinya di bagian mana. Mas, saya lebih enak promosi di Instagram. Oke, perhatikan foto dan video pendek saja berarti. Video panjangnya enggak usah, berarti setiap kali bikin video harus berdiri kalau memang postingnya mau di Instagram. Karena Instagram sekarang, Instagram Reels itu handphonenya juga harus berdiri. Oke, sekarang kita baru masuk ke foto produk itu sendiri. Foto produk itu apa sih? Foto produk adalah proses pengambilan gambar barang, produk jual, jasa, atau orang dengan media kamera untuk digunakan sebagai sarana pemasaran dari produsen ke konsumen. Jadi, yang namanya foto produk itu tidak hanya produk berupa barang. Kalau jualannya jasa seperti saya seorang fotografer dan videografer, berarti yang dijual adalah karyanya atau orangnya. Berarti yang difoto apa? Ya orangnya. Kalau dia jualannya adalah guru les privat, misalnya privat bahasa Inggris, yang dijual apa? Ya orangnya. Yang difoto orangnya atau kegiatan dia mengajar. Jadi foto produk tidak melulu berupa barang. Tujuannya apa? Menjadi media komunikasi sarana pemasaran dari produsen ke konsumen. Oke. Nah, kalau produk berupa barang, kita dengan mudah ya barangnya difoto gitu aja selesai. Kalau produknya berupa jasa, biasanya saya foto orangnya. Seperti itu contohnya, itu untuk produk jasa, dia itu les privat bahasa Inggris. Jadi ya saya tampilkan ya karakter orangnya. Atau misalkan kurang menjual ini maksudnya apa sih? Ya berarti yang difoto adalah kegiatannya, kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kan UMKM itu tidak melulu jualan barang, Ibu. Jasa itu juga.
yang digawangi oleh UMKM itu adalah profitnya atau nilai penjualannya. Tapi barang apa yang dijual itu tidak ada aturannya. Bisa barang, bisa jasa. Jadi misalkan tadi Bu Ketua bilang, hobinya apa ibu-ibu? Digali hobinya apa. Misalkan hobinya menjahit, ya berarti bisa jadi either itu produk hasil jahitnya atau jasa menjahitnya yang dijual. Jadi tidak ada yang salah. Jadi bisa jasa, bisa barang. Fotonya juga bisa difoto, foto produknya bisa, kegiatannya bisa. Oke, kenapa harus ada pekerjaan foto produk ketika kita sudah sibuk untuk produksi barangnya? Jadi foto produk itu dilakukan agar jadi konsumen itu tahu detailnya. Misalkan jenengan jualan hijab misalkan, hijabnya itu ada dekornya berupa renda-renda atau manik-manik hiasan. Jadi orang calon konsumen itu harus tahu detailnya seperti apa. Misalkan seperti masker yang jenengan pakai, itu kan batik. Nah, jadi harus ditonjolkan corak batiknya seperti apa. Ikatannya itu dicantolkan di telinga atau melingkar ke belakang. Itu kan orang harus tahu. Jadi informasi-informasi itu yang harus diberikan dari produsen ke konsumen melalui foto. Karena apa ya? Salah satu tonggak utamanya orang taunya hanya fotonya. Beda cerita kalau orang bisa pegang barangnya. Jadi sebisa mungkin foto produk itu bisa memberikan informasi berupa ukurannya seberapa, kombinasi warnanya seberapa. Jadi yang tidak bisa produsen itu ceritakan melalui kata-kata terlalu panjang, ya biar fotonya aja yang bercerita. Jadi fotografi produk itu bisa menggantikan panca indera konsumen. Jadi bisa tahu, oh ini teksturnya seperti ini, ada jahitannya rapi seperti apa, itu harus diperlihatkan. Oke, sekarang yang dibutuhkan itu apa aja sih untuk foto produk? Yang jelas kita butuh kamera. Kameranya kamera apa? Kalau sekarang yang sering dilakukan, yang sering diminta kepada saya adalah, Mas gimana caranya kita bisa foto produk yang bagus tapi hanya menggunakan smartphone saja. Oke. Kita batasi sekarang penggunaannya adalah kamera smartphone. Karena belakangan juga kamera smartphone itu sudah sangat mumpuni sekali untuk foto produk, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan kameranya seperti apa. Nanti kita akan praktek, di belakang sudah saya siapkan, nanti kita akan praktek bagaimana caranya biar kamera smartphone-nya bisa digunakan untuk foto produk yang proper untuk kita jualan online. Nah, peralatan yang kedua yang dibutuhkan adalah background atau latar belakang. Jadi di sini bisa kita lihat, saya sudah pasang beberapa set. Nah itu sebenarnya apa? Cuman papan triplek. Papan triplek saya cat hitam. Yang bawahnya bisa pakai kaca. Terus itu papan kita beli di istilahnya apa ya, yang jualan kayu-kayu grajen itu loh Bu, itu kan ada ya kayak gitu yang sudah atasnya melamin itu. Terus yang atas, ini saya juga pakai papan yang sama, tapi yang sebelah sininya saya pasangi apa ya, stiker wall stiker itu loh. Nah itu bisa, belakangnya putih, belakangnya kan kalau ini kan coklatnya saya pasang wall stiker itu, jadi bisa dua sisi, kalau pengen teksturnya putih aja bisa pakai itu. Nah kalau di marketplace itu juga ada yang jualan sebenarnya. Jadi modelnya kain gulungan itu, mungkin jangan pernah lihat, atau print-printan yang dilipat ukuran A3 itu juga bisa. Cuman kalau saya enakan kayak gini, karena kalau produknya lebih besar kita akan bingung. Misalkan ternyata kemasan jenengan tinggi bentuknya kan, kalau A3 itu nggak bakalan cukup, jadi enak seperti ini. Oke, yang berikutnya kita butuh produknya sih yang jelas. Jadi produknya itu seperti apa yang perlu kita siapkan. Nah, rata-rata produsen itu bakal moto ketika ada orang pesen. Jadi ketika ada orderan, Bu pesen sambal gitu misalkan, 3 pieces. Nah, sambal sudah dibikin, kemudian baru sambal itu difoto. Nah, itu sebenarnya hal yang kurang tepat kalau menurut saya. Jadi sebisa mungkin kalau mau foto produk, ya dedikasikan produk itu untuk difoto.
nanti jenengan nggak akan eman untuk motong. Misalkan ada produk bolu kan tadi ya. Nah, kalau jenengan ada pesanan baru di foto, mau dipotong-potong itu bakalan eman-eman karena itu kan pesanan. Jadi harus disiapkan khusus untuk foto produk. Jadi nanti jenengan nggak bakalan eman untuk motong, nggak bakalan eman untuk misalkan botolnya berupa minuman nanti bakal disemprot-semprot atau misalkan jamu kunir asem misalkan gitu. Ternyata kuningnya hasil produk jenengan kurang mencolok kan di foto juga tidak bagus. Itu tidak ada masalah ketika kita tambahkan sedikit pewarna agar fotonya terlihat lebih menarik. Tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Jadi kenapa di sini saya bilang produknya harus dibuatkan ya? Kita harus mendedikasikan produk ini khusus untuk foto produk. Jangan ketika dapat orderan baru di foto, kita nggak akan tega untuk ngapa-ngapain eman-eman. Beda cerita kalau kita memang benar-benar mau difoto ya wis, mau dipotong kah nanti misalkan nggak kemakan pun ya nggak apa-apa karena tujuan kita untuk foto produk. Terus berikutnya adalah sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu seperti apa ya? Banyak macamnya. Bisa pakai lampu, bisa pakai cahaya matahari jika kita fotonya di dekat jendela, ada yang memungkinkan. Paling gampang sekarang seperti yang saya bawa. Sekarang saya pakai ring light gini aja. Ring light itu sangat murah sekali kok. Sekarang paling 50.000 gitu sudah dapat sama standnya. Tenaganya apa? Saya cuma pakai power bank. Jadi apakah ini cukup untuk dipakai foto produk? Kalau menurut saya ya cukup sekali. Karena nanti bisa kita optimalkan. Kita pakai dua gini aja. Menurut saya sudah sangat cukup untuk foto produk. Nanti mungkin dengan modal katakanlah 100.000, kita sudah bisa foto produk dengan proper seperti itu. Tinggal nanti biasanya kalau foto seperti itu kita butuh peralatan berikutnya adalah properti pendukung. Properti pendukung itu apa ya? Macam-macam. Bisa jadi sendok garpu, bisa jadi piring, bisa jadi saringan seperti ini. Jadi kebutuhannya produknya seperti apa. Akan beda-beda masing-masing produk. Misalkan keripik. Keripik nanti mau disajikannya seperti apa. Nanti mau dikasih di toples ya, berarti kita harus dia toplesnya gitu. Atau mau ditaruh seperti ini misalkan. Keripik ditaruh di sini apakah pantas saja. Tinggal bagaimana nanti kreasi kita seperti apa disesuaikan dengan properti yang ada. Nah, misalkan produknya berupa getuk, tadi ada ya getuk ya. Nah, getuk itu nanti penyajiannya seperti apa? Apakah bisa disajikan dengan properti yang modern seperti ini? Bisa saja, tergantung kita nanti bawanya kemana. Atau misalkan mau nanti dibikin tradisional, pakai gelas lurik, pakai lampu seperti ini, buat propertinya apakah jadi menarik, misalkan seperti background foto saya dibikin gelap, atau dibikin terang, nah nanti tergantung kreasi kita seperti apa. Nah, kalau properti pendukung ini, kalau saya biasanya ya banyak sekali tampang kerang seperti saya ya, jalan-jalannya ke tempat perabotan masak Ibu. Jadi ya beli telenan, beli piring gitu. Ya untuk buat properti seperti ini. Itu ada 5 peralatan yang dibutuhkan untuk foto produk. Nah, apakah smartphone cukup untuk foto produk? Mari kita coba ya. Jadi biasanya foto produk itu sesimpel ya kita pakai smartphone terus difoto gitu aja. Padahal ada beberapa hal yang istilahnya itu sangat mendasar tapi kita lupa lakukan. Yaitu apa? Lensanya itu kadang kotor Ibu. Dipegang, kita sakuin, terus dipakai moto, hasilnya kok jelek ya, kok enggak tajam. Ya iya emang ini ada bekas sidik jari kita, ada bekas minyak, bekas apa yang disaku ya itu langkah pertama adalah kita bersihin dulu lensanya. Lensanya dibersihin dulu, sesimpel itu kadang itu lupa. Nah, terus yang diperhatikan lagi adalah apa? Penataan. Jadi penataan produknya di frame fotonya itu seperti apa. Nah, biasanya kalau saya moto itu yang saya lakukan adalah kameranya saya taruh tripod, saya taruh di depannya settingan seperti ini. Nah,
Kenapa nggak dipegangin tangan? Karena nanti akan bingung. Kalau dipegangin tangan, kok nggak pas, kita ubah tatanan produknya, kita foto lagi, ini kan posisinya sudah berubah. Beda cerita kalau kamera ini kita taruh di tripod, nah kan kita bisa lihat posisinya yang kurang enak seperti apa. Ini yang kita rubah, bukan kameranya yang kita rubah. Itu yang paling benar kalau menurut saya. Biasanya kalau saya foto seperti itu. Jadi misalkan contohnya di atas, nah misalkan berambangnya kurang geser gitu. Bukan kameranya yang digeser, dia berambangnya yang digeser. Jadi kameranya tetap diam, komposisinya seperti itu, yang kurang benar yang mana, barangnya yang digeser. Soalnya kalau kameranya geser, kita tata, nah posisi awal kita kan nggak tahu. Kita posisinya bingung loh, kok tetap elek ya gitu. Nah, harusnya kameranya yang diem, produknya yang kita gerakkan. Terus produk itu harus terlihat paling menonjol. Jadi jangan sampai properti pendukungnya mengganggu produk aslinya. Produknya malah nggak kelihatan, warnanya lebih mencolok aksesorisnya daripada produknya, itu jangan sampai seperti itu. Jika produknya memiliki bentuk atau warna yang unik, tonjolkan. Jadi misalkan coraknya batiknya bagus, yang mau ditonjolkan batiknya ya detailnya harus batiknya. Jadi biar calon pelanggannya, misalkan makanan ya, calon pelanggannya biar tergiur seperti apa. Misalkan kayak gini, saya itu moto sambal gami khas Kalimantan itu, ya emang dibakar di cobeknya itu, jadi minyaknya masih melepuh-melepuh gitu, ya emang itu yang ditonjolkan, yaitu yang harus kelihatan itu. Jadi ya minyaknya harus terlihat mengkilat, terlihat menggiurkan, biar orang itu ya tertarik gara-gara foto kita. Kalau mau kelihatan pedes ya lomboknya ditonjolkan, ya emang itu jualannya pedes gitu. Nah, kalau barangnya itu renyah dan crispy ya tunjukkan, misalkan detail crispy-nya seperti apa, itu tunjukkan. Misalkan nanti keripik ya harus terlihat detail keripiknya itu seperti apa. Warnanya yang unik ya tonjolkan. Nah, perhatikan juga layoutnya. Jadi produk itu kan biasanya sudah punya logo, punya nama atau apa. Jadi kalau mau foto dan nanti kita mau pasang logonya atau ada keterangannya, misalkan jual sambal ini variannya apa ABCD. Nah, kita butuh ada tulisannya untuk ditaruh di fotonya, ya kasih tempat kosong. Seperti misalnya itu saya pengen nambah logonya, ya berarti bagian atas tahunya itu saya kasih kosongan ya buat taruh logonya, atau buat nanti keterangannya, atau misalkan mau nanti ditambahin harganya berapa ya harus pas waktu moto itu harus disediakan tempat kosong untuk nambah informasi seperti itu. Terus kan ada style foto itu kadang yang cuma difoto separuh atau full ya. Kalau mau dipotong, potong sekalian. Maksudnya kalau motong separuh ya potong separuh sekalian, jangan sampai misalkan kalau kayak gini piringnya kepotong sedikit gitu kan, lihat itu gemes gitu. Mending utuh sekalian full, atau kalau mau motong separuh sekalian. Jadi enggak kelihatan nanggung. Terus kalau ada konsep bagaimana produk itu digunakan, misalkan kalau kayak gini kan jualannya kan tahu sama sambal petisnya. Jadi makannya emang tahunya dicelupkan ke petisnya, ya praktekkan seperti apa produk itu digunakan. Jadi misalkan nanti sambalnya di sendok, pakai sendok, ya praktekkan bagaimana sambalnya nanti di sendok. Tuh. Nah seperti ini. Kalau sambal ya bagaimana cara digunakan, ya di sendok seperti itu, ya kelihatan sendoknya sama tangannya seperti apa. Terus properti pendukungnya misalkan sambalnya itu ada bahan-bahannya berupa lombok, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, paprika dan segala macam, ya pastikan jenengan punya ingredientnya seperti itu. Kalau ini kan namanya sambal paprika ya. Berarti ada paprika, ya berarti paprikanya sebagai dekorasi untuk fotonya itu. Jadi hari ini kita akan praktek. Jadi materinya sebenarnya kalau foto produk itu sesimpel itu. Kita akan lebih banyak menemui masalah ketika kita nanti praktek. Jadi
Nanti bisa operator tolong yang di offline di unmute aja. Nanti misalkan ada yang tanya langsung sekalian yang offline ini kita nanti praktek. Terus nanti kita juga akan belajar bagaimana ngeditnya yang benar. Kemarin sudah saya sampaikan, kita pakai aplikasi Adobe Lightroom untuk editing fotonya. Terus kalau mau bikin poster, jadi kan kalau kita untuk sosial media seperti ini, kita kan bakal nambahin logo, nambahin misalkan bisa pesen di Grab dan segala macam itu kan kita pakai jadinya berupa poster lagi, bukan hanya foto. Kalau foto ya fotonya produknya aja, kita jadi poster, nanti kita akan ngedit melalui Canva. Terus untuk videonya, saya nanti pakai KineMaster. Nah, kalau misalkan hari ini waktunya tidak cukup, karena biasanya kegiatan seperti ini, ibu-ibu akan lebih senang praktek. Di slide presentasi saya sudah komplit bagaimana editingnya. Jadi kalau misalkan pakai Lightroom, step by step cara editingnya sudah saya sertakan. Tapi kalau ini saya ceritakan satu persatu bakal lama sekali. Nanti slide presentasi ini akan saya serahkan ke panitia biar di-share ke jenengan semua. Jadi tinggal ngikuti ini aja. Ini detail by detailnya sudah saya siapkan. Jadi tinggal ngikuti step by step-nya. Kalau nambahin tulisan seperti apa. KineMaster juga. Nah ini nanti slide-nya akan saya serahkan ke jenengan. Karena biasanya waktunya akan sudah habis untuk praktek. Jadi nanti kita akan praktek aja. Terus kita ambil satu foto atau dua foto. Kita editing secara live, gimana editingnya, nanti cara misalkan ketinggalan cara ngeditnya bisa cek ke presentasi saya yang akan nanti disebarkan. Begitu nggih? Siap. Jadi dari saya materinya seperti itu, nanti saya akan live prakteknya ibu-ibu yang di sini. Jadi yang offline yang online silakan tanya aja, kedengaran kok, nanti akan saya jawab. Oke. Jika ada pertanyaan. Gitu enggak Bang Ibu? Oke. Oke, monggo ibu-ibu yang ada di sini silakan persiapkan produknya, dibantu. Semoga di sini kelihatan ya, Ibu. Jadi nanti yang dilakukan ibu-ibu di sini nanti semoga bisa dilihat. Di sini produknya keripik pisang. Monggo. Ada 3 varian, mau difoto satu-satu atau difoto bareng atau foto satu-satu, monggo kerso. Kalau menurut saya sebagai contoh kita foto aja satu dulu, nanti berikutnya setelah yang lainnya sudah bisa dipraktekkan lagi, ngoten nggih Bu. Nah, kalau seperti ini biasanya yang saya lakukan adalah satunya dibuka Bu, enggak apa-apa nih. Nah, dibuka, bisa ditaruh di sini, belakangnya nanti ada yang utuh di kemasan. Monggo, dipraktekkan nanti diarahkan sama asisten saya. Monggo. Di situ Bu, ditaruh di saringan itu. Itu bisa ditaruh di saringan seperti itu, atau bisa nanti di toples bisa. Ada yang dijatuhkan, misalkan di sini juga ada bisa. Ibu-ibu yang di rumah juga bisa untuk bertanya, monggo silahkan sembari melihat yang di sini praktek. Oke. Nah, pakai handphonenya Ibu langsung. Jadi settingannya di sini tadi produknya yang utuhnya, yang ada stikernya kita taruh di belakangnya, kemudian di depannya produknya seperti apa. Nah biasanya kalau kayak gini, saya ada tangan satu, ngambil gini. Nah jadi terlihat bagaimana produk itu digunakan. Nah monggo, nanti minta bantuan siapa temennya. Atau mau difoto gini dulu enggak apa Bu, difoto dulu aja. Nah
cara pegang handphonenya, biasanya kalau seperti ini, saya begini. Bu. Kan kalau kamera kan ada di atas gini ya. Kalau jenengan begini ngambil foto, terlihatnya akan tidak enak karena posisinya terlalu tinggi. Beda cerita kalau fotonya dibalik. Nah, ngeten. Posisinya ngeten akan lebih enak buat dilihat. Ngewotan. Monggo agak maju aja, Bu. Nah, agak maju lagi, sedikit lagi, sip. Silakan difoto. Nah, ini sengaja biar ibunya moto sendiri, dicoba sendiri, tadi ditata sendiri, biar terbiasa untuk melakukan. Jadi kalau nanti saya yang natakan, ya nggak ada proses belajarnya, nggak apa-apa ya. Nah, itu bisa difoto. Nah, bisa lagi minta bantuan temennya buat ngambil, diambil, pinjam tangan, pinjam tangan, pinjam tangan buat ngambil. Tangannya sing anu fotogenik. Yang tangannya letih. Coba buat praktek aja, monggo. Nah, Ibu. Diambil agak diangkat, Ibu. Terlalu tinggi, enggak turun. Nah, jadi kalau kayak gini akan kelihatan bagaimana produk itu digunakan, Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau masalah mau dicoba lagi seperti apa tatanannya, bisa dicoba lagi, mau ditaruh piring kah, atau ditaruh di mangkok, atau ini diganti ditaruh di toples juga bisa, Bu. Toplesnya digulung terus kelihatan keripiknya jatuh misalnya, gitu kan bisa. Ya, kebayang ya. Nah, layoutnya seperti ini kurang lebih. Monggo dipuaskan dulu sebelum yang berikutnya dicoba, siapa monggo gilirannya. Jadi bisa dari atas, bisa dari depan, itu tergantung jenengan nanti bagian. Biasanya kalau saya sarankan ke istilahnya foto produk pemula itu, jadi jenengan cari aja di Instagram hashtag keripik pisang gitu. Karena akan keluar foto-foto produk keripik pisang. Dicontoh aja, Bu, enggak apa-apa. Kan jenengan kayak gini biasanya bingung bagaimana natanya yang bagus sih gimana kan. Kan bingung. Mending nyontoh aja, nyontoh foto yang sudah ada, dicontoh kira-kira oh contoh fotonya ke api ya. Dicontoh aja pakai produk jenengan. Enggak apa-apa. Jadi nanti seiring berjalannya waktu jenengan akan lebih ahli lagi untuk oh ini tak totok ini lebih api atau gini lebih api. Kalau misalnya masih bingung mending nyontoh dulu aja dipraktekkan seperti itu. Hitung ya. Monggo sudah. Monggo berikutnya siapa? Siapa yang antri berikutnya? Ada yang boleh dibuka enggak ini biar kelihatan isinya. Nah, dibuka satu biar kelihatan isinya. Jadi biar konsumennya tahu isinya seperti apa. Biasanya sing ada sing banyak misalkan apa baby cumi apa Bu yang kelihatan ada isinya. Sing ada teksturnya apa itu ditonjolkan itu aja. Monggo wis manut jenengan sing buka kok sing buka aku keliru, Bu. Tambah sego. Ngentek nih sego Ibu. Wah, mending di belakangnya. Berarti ditarik kaki yang lebih tinggi lagi. Ada leveling. Wah, di rumah buahnya itu yang tak bawa sedikit, Bu. Ada lagi sing kotakan kecil. Nah, itu. Buatan buku lo sing pasaran. Nah, itu ada satu yang dibuka, terus nanti ada yang disendok atau ditaruh di depannya dulu. Nah, kita pakai sendok ini dengan apa? Enggak.
Nah, pemilihan properti juga berpengaruh nih. Kalau Bu Ari ini tadi tidak mau pakai tempat yang kotak seperti warna coklat seperti ini karena produknya juga warnanya coklat. Takutnya warnanya nyaru. Jadi Bu Ari memilih pakai properti yang warna putih. Jadi kayaknya sudah ahli nih kalau Bu Ari. Nah, biasanya kalau kayak gini kan ini sudah ada. Ditaruh di sini, dicariin ganjel gitu, diganjel ngeten. Cariin ganjel apa gitu. Terus nanti ini disendok tes, kelihatan ganteng. Itu niku alit ini kegedean. Nah, ganjel terus disendok sekedik. Oh, yang sini tuh biar kelihatan. Nah, ini terus kok disendok sedikit ya. Wow, ganteng Bu. Ayo. Pakai asisten satu. Ayo, asisten sopo. Nah, monggo. Asisten ya. Moto dewe enggak bisa Bu, itu harus ada asistennya. Cuman rodok bayarannya udah akeh Pak nih ini ya. Ngicipi sambel sih. Ya, ini asisten ngicipi sambel. Harus satu mama lah coba Pak. Tangannya gede-gede ora ya. Ada kisah. Nah, ada kisah. Nah, lek belakangnya kan enggak kelihatan, berarti belakangnya taruh sini kita. Nah, coba potret Bu. Madep. Nah. Agak atas enggak apa-apa, agak atas enggak apa-apa. Nah, gitu. Agak geser dikit, ini kan kepotong. Nah, iman-iman tak kepotong. Geser. Nah. Tangan derdek. Lek, biar bakoh gocelan cagak Bu biasanya. Tangannya derdek ya. Nah, biasanya kalau handphone enggak cukup untuk seperti itu karena harus shutter speed-nya harus tinggi gitu. Nah, paling enak yo jenengan foto ini di background putih seperti ini nanti diedit, diedit nanti dibuang backgroundnya ditaruh di atas itu bisa. Kalau kalau itu samain cebloknya samain foto pakai handphone enggak bakalan nutut. Coba dibalik Bu, HP-nya dibalik lagi. Nah, enak ngelut posisinya. Nah, gitu loh anjen. Wis dipuas-puaskan lagi. Masih waktunya masih sampai maghrib besok. Ayo.